Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-14. Setelah Munaji dibikin sakit keras yang tak tahu apa penyebabnya, hingga Sudiro dan Mbah Lenggono turut serta membantu kesembuhan Munaji. Sementara itu di tempat lain, dari sinilah semua akan dimulai, ucap seorang laki-laki berperut buncit satrio kepada orang di belakangnya. Dari arah depannya dua orang laki-laki dengan pakaian layaknya petani berjalan mendekat. Sudah beres semua, Pak? Apa masih ada yang perlu kami kerjakan? Ucap salah satunya pada satrio. Untuk sementara cukup ini dulu. Terima kasih, jawab satrio tanpa ekspresi. Dua lelaki itu segera berlalu dengan membukukan badan setelah sebelumnya menerima sebuah amplop yang diberikan Mbah Mungin. Tak ada rasa heran dari keduanya melihat 5 orang dengan gaya ningrat berada di tepian hutan. Mereka berdua sudah sering melakukan pekerjaan itu di bulan-bulan tertentu. Karena upah yang besar mereka dapatkan hanya untuk membuatkan 1 atau 2 pondok kecil saja. Garbalor akan terbuka 2 hari lagi. Itu artinya malam ini Wuri dan Suntoro bakal datang ke Banyuwangi. Ucap Mbah Sinom tiba-tiba. Tepat sekali, saut satrio dengan senyum yang mengerti ucapan Mbah Sinom. Berbeda dengan Laswati yang terlihat bingung, perasaannya bercampur aduk, membayangkan akan apa yang bakal terjadi 2 malam di dalam hutan jagat ireng ini. Karena jelas semua ini bersinggungan langsung dengan putri tunggalnya. Mbah Mungin, apakah semuanya sudah disiapkan? Tanya satrio masih berdiri membelakangi. Sudah, jawab Mbah Mungin singkat. Sesudah mendengar jawaban Mbah Mungin, satrio melangkah pelan dengan diikuti lainnya melewati jalan setapak. Membutuhkan waktu 10 menitan untuk mereka sampai di tempat lumayan luas dan bersih. Namun terlihat menyeramkan dengan pohon-pohon tua tinggi menjulang mengelilingi. Hawa lembab sangat terasa, hanya sedikit sinar matahari bisa menembus rimbunya dedaunan yang memayungi tempat itu. Rupanya kamu telah mempersiapkan semuanya dengan matang, Satrio. Ucap Mbah Sinom mendekat ke arah salah satu pondok panggung yang berada di ujung kanan. Satrio tersenyum. Kemudian ia menatap Mbah Mungin dan menganggukkan kepalanya memberi isyarat. Mayang dan Laswati semakin dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan Mbah Mungin. Beberapa janur kuning ia ikat mengelilingi 2 pondok panggung. Kain merah yang pernah mereka lihat diberikan Lukman berisi lemah ireng, tapi kini tampak merah menggumpal. 8 kantong kain hitam kosong yang kemudian Mbah Mungin isi dengan tanah dan bunga serta diikat dengan sobekan janur kuning. Kantong-kantong kain hitam yang sudah terisi kemudian Mbah Mungin ikat pada tiap-tiap pilar kayu sudut-sudut pondok dengan benang 3 warna yang disatukan. Jentre jejek jalmo papa, ucap Mbah Sinom sedikit keras.
Mbah Mungin hanya melirik sinis mendengar Mbah Sinom berucap dengan rasa kaget. Sedang Satrio terperanjat tak menyangka jika Mbah Sinom tahu dengan yang dilakukan Mbah Mungin. Lukman, pasti darah Lukman yang menjadi perantara ritual gila ini. Kembali Sinom bergumam. Setelah Mbah Mungin rampung dengan segala calon ritualnya, mereka berjalan keluar meninggalkan dua gubuk dan tempat yang kini bertambah angker. Ada kecemasan yang Laswati rasakan ketika ia merasa ada beberapa pasang mata yang mengawasi mereka sampai mereka berjalan beriringan meninggalkan tempat itu. Mata itu sekolah mengikutinya. Laswati baru lepas dari intaian mata itu setelah mobil Satrio bergerak meninggalkan tepian alas Purwo. Sementara itu di tempat lain Suntoro dan Wuri. "Kamu sudah siap?" tanya Suntoro pada Wuri siang itu sebelum keberangkatan mereka. Satu tarikan nafas berat sebelum anggukan kepala menjawabnya. Wuri dengan setelan kebaya putih tampak anggun dengan rambut disanggul duduk di jok belakang. Sedang Suntoro mengemudikan mobil bersebelahan dengan Mbah Lukito. Wuri yang menyandarkan kepalanya tampak begitu tegang. Puluhan bayangan akan apa yang bakal terjadi sebentar lagi membuatnya berdebar-debar. Tangannya mengusap pelan perutnya yang telah berisi janin. Janin yang akan merubah segalanya kelak. Tak ada percakapan berarti dalam perjalanan. Ketiganya larut dalam pikiran masing-masing hingga saat mobil mewah Suntoro memasuki wilayah di mana akan mereka tinggali selama 2 atau 3 hari. Rasa was-was seketika menyelimuti perasaan mereka. Cuaca semakin meredup ketika mereka memasuki sebuah jalanan berkelok seperti mengelilingi lereng hutan, melewati perkampungan dan rumah-rumah yang masih jarang. Tiba di satu pertigaan, Suntoro membelokkan mobilnya ke kiri dan berhenti tepat di halaman sebuah rumah tua. Rumah berdinding papan tebal bersusun rapi tanpa celah, dengan ukiran corak budaya khas terlihat di tiap-tiap sudut bumbungan atap. Wuri yang turun paling belakang merasa kagum dengan dinding depan rumah yang dipenuhi lukisan tangan bergambar penari-penari wanita. Tak hanya lukisan, patung-patung penari sebesar manusia dewasa juga Wuri lihat pada tiap-tiap sudut rumah. Sampai satu tarikan kuat membawa Wuri untuk mendekati salah satu patung di sudut kanan. Bulu kuduk Wuri meremang ketika ia menatap sebuah patung wanita yang terlihat menari dengan gemulai. Kedua tangannya merentang serta jari mengapit sebuah selendang. Wuri merasa jika patung wanita itu seolah hidup. Kepalanya yang meleng dengan mata melirik seakan tengah tersenyum pada Wuri. "Seneng tanduk." Satu suara lirih membuat Wuri terjingkat. Suara dari seorang perempuan 60-an berbaju biru panjang dengan 3 kondi berjejer menatap di gelungan rambut yang sudah beruban. Dari bibirnya satu senyum berkarisma mengembang membuat Wuri gugup. "Ayo nduk, mrene, mlebu dhisik," ajaknya dengan ramah. Wuri yang masih terlihat gugup hanya mengangguk pelan lalu mengikuti dari belakang wanita tua berpostur tubuh tinggi dengan langkah gemulai. Wuri
duduk di samping Toro yang sudah masuk lebih dulu bersama Mbah Lukito. Tak ada percakapan apapun. Mereka hanya diam membisu, membuat suasana begitu hening. Sampai kemudian wanita tua bergaun biru yang sempat mengagetkan Wuri di depan muncul dengan membawa nampan berisi 4 gelas minuman. Monggo. Sapa wanita berkonde 3 menawarkan setelah meletakkan nampan. Sudah siap, Nduk? Ucap wanita itu beberapa saat setelah ikut duduk dengan menatap Wuri. Wuri terlihat gugup dan bingung mendengar ucapan dari wanita yang kini duduk di hadapannya. Apalagi wanita tua itu berkali-kali menatap ke perutnya. Toro, nanti malam Garbalor akan terbuka. Apa kamu sudah siap? Apakah